yang masuk. Baik. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, dimanapun berada, yang mengikuti acara cermat atau pencerah nikmat pada siang hari ini, Sabtu tanggal 18 Juni 2022. Bisa diikuti lewat Zoom, bisa diikuti lewat siaran langsung di akun Facebook saya Yunus Timotius, dan juga bisa dilihat rekamannya nanti lewat YouTube. Hari ini kita akan bahas tentang topik cari kerja sulit. Ya, pertanyaan, cari kerja sulit, ini dia sebab dan ini dia solusinya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita segera mulai. Bicara tentang pekerjaan, ada orang yang menganggur itu menjadi satu masalah. Benar-benar masalah. Satu, tidak ada penghasilan. Kedua, tiap hari nggak ada yang dikerjakan. 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu enak nggak ngapa-ngapain. Lama-kelamaan bosan, ya. Jadi menganggur itu nggak enak. Tapi masalahnya dapat pekerjaan pun tidak gampang. Nah, gitu, ya. Oke, saya mau bahas dulu hal-hal yang ringan. Bekerja itu ada yang menggunakan otot, ada yang menggunakan otak. Bekerja itu ada yang tanpa skill, tidak butuh skill, tapi ada yang harus punya skill. Bekerja itu ada yang tidak membutuhkan ijazah, nggak akan ditanya-tanya ijazahmu apa, nggak perlu. Tapi ada yang mewajibkan ijazahmu apa. Kemudian bekerja ada yang gampang. Saking gampangnya ada yang nggak mau, lebih memilih nganggur daripada kerja yang gampang. Ya, tapi ada yang pekerjaan yang diperoleh dengan susah. Bukan hanya susah atau sulit, sangat sulit. Nah, itu dulu yang ringan-ringan mengenai bekerja dan pekerjaan. Nah, tinggal kita mau memilih yang menggunakan otot atau otak, mau menggunakan skill atau tanpa skill, mau dengan ijazah atau tanpa ijazah, atau mau yang gampang atau yang sulit, itu pilihan kita. Ya, tapi saya ingin berkata begini, ada yang mengatakan susah cari kerjaan, berarti kita tahu yang dia cari itu adalah memang yang punya persyaratannya tidak mudah. Tapi ternyata ada untuk bekerja itu gampang kok, ya gampang. Tapi dia nggak mau. Nah, oke. Sekarang saya mau masuk kepada apa sebabnya orang sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Sehingga akhirnya jadi menganggur terus. Ada beberapa yang saya catat. Pertama, orang sulit mendapatkan pekerjaan karena dia terlalu pilih-pilih. Ya, ini masalah. Pekerjaan ini walaupun sudah ditawari, bahkan ada yang bilang, pasti kamu diterima. Dia nggak mau. Saya kalau kerja itu nggak mau saya. Saya maunya yang begini. Nah, itu dia pekerjaannya milih-milih. Kemudian perusahaannya pun dia pilih-pilih juga. Untuk pekerjaannya dia pilih-pilih. Misalnya pekerjaan A dia nggak mau, dia mau cari pekerjaan B. Oke, dapat pekerjaan B. Ditawari oleh keluarga, oleh teman, oleh siapa aja. Tapi dia bilang, pekerjaan ini cocok. Tapi perusahaannya nggak cocok. Saya nggak mau kerja di perusahaan yang ini. Milih-milih. Milih pekerjaan dan juga milih perusahaan. Nah, anak saya yang bungsu mengalami hal seperti ini. 9 bulan dia nganggur sejak wisuda di ITB. Kenapa? Perusahaan yang gini dia nggak mau. Perusahaan gitu dia nggak mau. Jadi perusahaannya gimana? Perusahaan besar. Nggak salah sih, tapi ya ada risiko kan, tidak mudah. Jadi perlu waktu, ya perlu perjuangan, perlu pengorbanan. Dan akhirnya ya setelah 9 bulan menganggur, tes sana tes ini, cari sana cari sini, barulah dia dapat pekerjaan sesuai dengan apa yang dia inginkan, yaitu bekerja di perusahaan yang besar. Ya walaupun waktu itu ya ada risiko. Perusahaan besar kebanyakan di kota Jakarta. Akhirnya 5 tahun lah dia kerjanya di Jakarta. Pulang cuma 2 minggu sekali. Ya ketemu dengan orang tua dan kokonya. Oke, jadi
Sebab pertama sulit mendapatkan pekerjaan adalah pilih-pilih pekerjaan, pilih-pilih perusahaan, dan satu lagi, pilih-pilih gaji. Gaji segini, nggak mau. Ya, itu. Kalau sudah itu pilih-pilih, ya memang resikonya akan tidak mudah, akan sulit mendapatkan pekerjaan. Ya. Nah, yang kedua, maunya langsung dapat jabatan. Nah, ini repot. Emang ada yang begitu Pak Yunus? Ada, ada. Saya kan sarjana dari ini, dari itu. Bahkan mungkin saya lulusan luar negeri. Jadi kalau nggak dapat jabatan, jadi kepala, jadi manajer, ya nggak mau dong. Ya kalau sudah seperti itu ya memang ya siap-siap susah mendapatkan pekerjaan gitu ya. Dapat tapi mungkin lama, ya nganggur dulu sekian lama. Nah, yang ketiga, nah ini yang paling penting Bapak Ibu sekalian, ini mungkin perlu kita catat untuk kita sampaikan kepada siapa saja, anak kita, keluarga kita, teman kita, tetangga kita yang merasa kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan, ini perlu dicatat. Kenapa atau apa sebabnya sulit mendapat pekerjaan? Yang ketiga adalah kurangnya persiapan. Nah, ini dia. Persiapan sejak kapan? Sejak sekolah. Ya, sejak sekolah. Jadi persiapannya itu kurang. Dia tidak pernah ikut pendidikan di luar sekolah. Dia tidak pernah ikut pelatihan. Yang dia lakukan ya sekolah, sekolah, dan sekolah. Apalagi cilakanya, sekolahnya pun asal sekolah. Yang betul-betul serius sekolah saja. Nah, ya, agar pintar dan dapat nilai yang bagus saja pun itu nggak cukup untuk bisa nanti masuk ke dunia kerja. Ya, jadi perlu persiapan. Nah, kalau persiapannya kurang, nah, akibatnya nanti akan sulit mendapatkan pekerjaan. Waktu dia mencari kerja dan dia tahu, aduh, kenapa saya dulu nggak lakukan ini, nggak lakukan itu ya? Nah, nyesal selalu belakangan kan. Nah, oke. Jadi ada 3 sebab kenapa sulit mendapatkan pekerjaan. Yang pertama pilih-pilih. Pilih pekerjaan, pilih perusahaan, pilih gaji. Nah, yang kedua maunya langsung dapat jabatan. Yang ketiga kurangnya persiapan. Ya, oke. Langsung saya masuk waktu kita cuma 22 menit lagi. Solusi. Bagaimana caranya agar bisa lebih mudah? Memang tidak ada yang mudah, kecuali itu perusahaan milik orang tua kita. Kecuali perusahaan itu milik saudara kita, itu relatif mudah. Langsung jadi direktur, langsung jadi manajer juga ya suka-suka. Namanya perusahaan kita. Tapi kita tidak bicara tentang perusahaan keluarga, ya. Kita bicara tentang bagaimana menjadi karyawan yang profesional. Oke. Bagaimana solusinya agar kita bisa relatif lebih mudah, gitu ya? Relatif lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Oke. Yang pertama, sejak awal lulus SMP, anak-anak kita, saudara kita, tetangga kita, kerabat kita sudah harus memutuskan dulu, harus memilih mau langsung nanti bekerja atau mau kuliah. Kalau dia mau cepat kerja, maka jangan masuk ke SMA atau SMU, tapi pilihlah masuk SMK. Jadi di sini kadang-kadang orang nggak mikir-mikir lagi gitu ya. Mau kemana? SMA ini, SMA itu, lagi yang favorit, yang mahal dan sebagainya. Ya udah kesulitan nanti bayar uang sekolah gitu ya. Berada di lingkungan yang elit. Nah, jadi mikirnya hanya yang penting sekolah. Salah. Anak-anak harus ditanya dulu. Orang tua juga harus memikirkan bagaimana kemampuan orang tua, bagaimana kemampuan anak. Sebab ada anak yang sadar, dia hanya mau sekolah 3 tahun, setelah itu langsung kerja. Nah, kalau itu yang akan dilakukan, maka pilihan yang paling benar, paling tepat adalah pilih SMK. Sebab setelah lulus 3 tahun kemudian, itu siap untuk bekerja. Sebab di SMK diperlengkapi dengan berapa persen ya, 60 kah, 70% kah, itu praktek.
ya, sisanya baru teori-teori pengetahuan. Nah, berbeda dengan di SMA atau SMU. Prakteknya praktek apa kira-kira? Paling kalau SMA-nya IPA, ya masuk ke lab, gitu ya, belah kodok, ya prakteknya balik ke sana gitu ya. Nah kalau IPS, mau praktek apa kira-kira? Nah karena IPS memang dipersiapkan atau SMA lah pada umumnya dipersiapkan untuk masuk kuliah nanti, ya. Jadi sarjana perlu 4 tahun sampai 5 tahun. Setelah lulus nanti kuliah pun belum tentu bisa langsung kerja. Nah, oke. Jadi yang pertama adalah solusinya sejak awal sudah harus tahu dan harus bisa memilih masuk sekolahnya SMK atau SMA. Itu yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Kedua, selama sekolah, baik itu SMK yang banyak prakteknya, ya. Kalau dia pilih jasa tata boga, tata busana, mesin, pertukangan, macam-macam lah. Itu tuh banyak praktek, ya, keterampilan, kompetensi. Nah, meskipun dia sekolah di SMK yang banyak prakteknya, dia tetap harus memperlengkapi pengetahuan dan keterampilan di luar apa yang diperoleh di sekolah. Dia harus tambah. Nah, apalagi kalau dia memilih SMA atau SMU. Harus ditambah. Sebab itu tadi saya bilang, di sekolah menengah atas, itu banyak belajar tentang ilmu pengetahuan saja, bukan keterampilan. Nah, jadi yang kedua adalah ikuti beberapa kursus. Tata buku, akuntansi, komputer, bahasa Inggris. Ya, apalagi nanti kalau sudah masuk kuliah, jangan hanya sekedar kuliah. Nanti nyesal deh. Waktu mau mencari kerja itu barulah sadar. Aduh, bahasa Inggris saya kurang ya. Mau belajar bahasa Inggris lagi berapa tahun lagi belajar untuk nanti kerja. Tapi beda kalau anak waktu SMA dia udah belajar bahasa Inggris, gitu ya. Nah, waktu kuliah dia sudah memperlengkapi diri dengan beberapa keterampilan komputer, gitu ya. Nah, jadi yang kedua adalah selama sekolah atau selama kuliah, jangan hanya sekedar sekolah dan kuliah, tapi harus juga memperlengkapi diri dengan ilmu dan keterampilan yang tidak diperoleh di sekolah. Nah, saya berani jamin, anak-anak yang melakukan hal seperti ini lebih mudah mendapatkan pekerjaan, lebih mudah memenangkan persaingan dalam mendapatkan pekerjaan. Saya jamin itu, ya, dibandingkan hanya sekolah dan sekolah dan sekolah dan sekolah, gitu ya. Oke. Yang ketiga, ini banyak yang nggak menyadari Bapak Ibu sekalian. Apa itu? Sejak kuliah atau mundur sejak SMA, artinya kalau dia memang mau kerja. Jadi katakanlah salah jurusan. Aduh, keburu masuk SMA ini, padahal saya sebenarnya lulus SMA mau bekerja. Harusnya kan paling baik kan masuk SMK. Nah, ini udah keburu lah masuk SMA. Nah, setelah lulus saya mau langsung kerja. Nah, apa yang harus dilakukan oleh siswa seperti ini? Atau dia kuliah, karena memang dia akan kerja setelah lulus jadi sarjana. Nah, apa yang mereka harus lakukan? Yang mereka harus lakukan adalah, satu, tentukan dia akan bekerja di perusahaan yang seperti apa. Tuh, coba. Jadi keliru ketika saat mau memasukkan lamaran, barulah cari-cari lowongan kerja. Umumnya kalau sudah seperti itu, yang terjadi adalah asal ada lowongan kerja, sikat. Nah, ini yang teorinya keliru. Sejak awal sudah harus tahu, saya mau kerja di mana. Karena itu dia persiapkan dirinya. Baik masuk ke SMK ataupun SMA, tapi dia persiapkan, saya mau masuk kerja di bidang ini. Dia akan kursus di bidang yang akan mendukung dia untuk masuk di pekerjaan itu. Ya. Nah, kalau sudah itu dilakukan, dia juga sudah mulai membidik akan kerja di perusahaan mana. Gitu.
Jadi kalau untuk bekerja di bidang apa, udah lewat itu udah harus udah selesai duluan, ya. Jangan ini mau, itu mau, semua mau gitu. Jangan. Tapi dia sudah menentukan, saya akan bekerja di bidang apa. Ya, oke. Setelah itu, nah ini yang ketiga, tentukan pilihan perusahaannya. Banyak yang nggak mempersiapkan, bahkan banyak yang nggak tahu. Masa sih? Ya, saya jelasin begini. Kalau ada seorang anak mempersiapkan diri di demikian rupa, dia bilang, saya akan bekerja nanti di perusahaan A. Jadi perusahaannya dia udah bidik gitu. Kalau nggak di perusahaan A, di perusahaan B. Dia udah punya pilihan lah. 1-5 atau 1-10. Jadi ada 1000 perusahaan, ya yang mana aja. Enggak. Dia udah bidik itu 1-5. Nah, setelah itu, dia pelajari lagi. Perusahaan ini, perusahaannya seperti apa? Berdirinya kapan? Pendirinya siapa? Yang bisa masuk ke sana itu persyaratannya apa? Wah, ini tentu akan berbeda seorang anak melakukan ini dengan tiba-tiba, perusahaan A ya, kirim aja. Sangat beda. Sangat berbeda. Apalagi setelah dia cari tahu ini perusahaannya bagaimana, apa sebagainya, dia cari tahu. Ada nggak yang saya kenal ya kerja di perusahaan itu ya? Nah, itu semakin seru, ya. Itu menunjukkan keseriusan dia tidak hanya untuk dapat pekerjaan, tapi mendapat pekerjaan yang betul-betul dia minati, dia inginkan. Nah, gitu, ya. Jadi dia tentukan dulu perusahaannya apa, ya. Perusahaan ini berdiri kapan? Didirikan oleh siapa? Tujuannya bagaimana? Kemudian persyaratan masuk ke sana itu apa? Banyak hal yang dia pelajari supaya dia mempersiapkan diri pada saat nanti dia melamar, oh ini yang kami cari, itu kata si HRD. Dalam hatinya, iya dong Pak, saya sekian tahun mempersiapkan diri. Nah, gitu. Ya, oke. Yang ketiga adalah tentukan perusahaan mana ya yang dia akan lamar nanti, dia akan masuk dan dia akan bekerja nanti. Oke. Selanjutnya nomor 4. Kalau sudah lulus, belajar latih dirinya untuk wawancara. Nah, saya nggak tahu ini menarik atau tidak untuk nanti kita bahas di topik-topik berikutnya. Banyak yang kelabakan saat wawancara. Mulai dari yang paling penyakit nomor 1. Bapak Ibu tahu apa pada saat wawancara? Grogi. Yang pernah ngalami, yang saat ini ngikuti, pasti bisa mengingat kembali bagaimana dulu wawancara. Anak-anak kita, saudara kita, tetangga kita yang belum pernah ikut wawancara. Ya, jadi yang keempat, solusi untuk bisa mudah mendapatkan pekerjaan adalah belajar untuk atau berlatih untuk wawancara. Nah, bagaimana caranya? 1, beli buku di toko buku. Setahu saya sudah ada beberapa buku yang membahas persiapan wawancara. Nah, beli bukunya, baca. Tentu kan beda kan, orang yang mau ujian besok belajar dulu dengan orang yang nggak pernah belajar. Sama, ada yang wawancara nggak ada persiapan, ya gimana nantilah gitu ya, dengan orang mempersiapkan diri dengan cara 1 baca buku. Atau yang kedua, tanya orang-orang yang sudah pernah mengalami atau sering mengalami wawancara. Tanya, pengalaman itu akan dibagikan. Aduh, saya waktu ditanya ini bingung saya ngejawabnya. Pertanyaan apa? Ini. Oh, terus jawabannya benar apa? Oh, ternyata yang benar itu begini. Oh, atau saya juga masih bingung sampai sekarang. Jawabnya harus apa ya? Minimal dia punya PR kan? Iya ya, kalau ditanya itu jawabannya apa ya? Tanya pada orang lain. Ya, yang punya wawancara belum tahu jawabannya, tanya pada orang-orang yang bekerja sebagai HRD. Ya, saya cukup lama dan sampai hari ini masih menjadi konsultan HRD, ya.
Jadi kalau ditanya hal-hal seperti itu ya saya tutup mata luar kepala saya bisa jawab. Ya, nah, ditanya harus rajin bertanya. Itulah bagian dari persiapan wawancaranya. Jadi pertama dia akan percaya diri. Grogi masih grogi tapi nggak segrogi yang kurang persiapan. Ya, dia sudah tahu lah kira-kira akan ditanya apa gitu ya. Kira-kira juga jawabannya akan seperti apa dan sebagainya. Dia udah punya gambaran. Dia lebih tenang, lebih percaya diri juga. Ya, oke. Itu wawancara. Ya, ada beberapa poin-poin penting yang banyak orang kebingungan ketika ditanya tentang hal ini, tentang hal itu. Tapi nantilah ya, kalau ada kesempatan waktu, mungkin saya akan bahas secara khusus memberikan pencerahan pengalaman saya, pengetahuan saya sekian belas tahun, ya saya bilang puluhan lah, berkecimpung sebagai praktisi ataupun HRD, konsultan HRD. Ya, wawancara ini penting. Ini salah satu kunci untuk bisa lulus dan diterima sebagai karyawan. Oke. Yang kelima, tidak kalah pentingnya adalah memiliki jaringan, networking, jejaring. Ya, orang yang punya jaringan yang luas itu pasti relatif lebih mudah mendapatkan pekerjaan dibandingkan orang yang tidak punya jaringan sama sekali. Single fighter kemana-mana sendiri, bawa map, jalan sana, jalan sini, atau pokoknya kirim pakai pos, ya, lamaran kerja. Ya, pengalaman saya ketika saya dulu membuka lowongan kerja, aduh, yang lamar itu bisa berkarung-karung, Pak. Kita juga capek itu ya, buka seleksi mana masuk ke udah reject. Mana yang mungkin masih dipertimbangkan, mana yang oh ini oke, memenuhi kualifikasi. Nah, capek loh. Nah, itu kalau orang memang asal ngirim, asal ngirim, asal ngirim. Nggak dipanggil-panggil lagi. Padahal udah amplop udah berapa, fotokopi udah berapa. Ya, tapi kalau punya jaringan ini beda. Jaringan ini bisa dari macam-macam. Pertemanan, ya, teman sekolah, teman bermain, teman olahraga, di gereja, macam-macam. Di mana kita punya komunitas, ya apalagi sekarang zaman WA grup Facebook. Nah, pokoknya di mana ada kita punya jaringan, gunakan itu. Ya, kalau lagi cari kerja, ya posting di sana. Saya lagi cari kerja, ada yang bisa bantu saya enggak? Kalau namanya teman-teman kan, daripada ngasih ke yang lain, lebih baik ngasih ke teman saya yang saya bisa kenal, saya bisa percaya, kan gitu. Ya, nah ini ampuh menggunakan jaringan. Tapi jangan KKN ya, nepotisme gitu ya, asal teman masuk. Nggak peduli bagaimana kemampuannya, kompetensinya, pengetahuannya. Nggak peduli, yang penting teman. Jangan. Kita tetap harus profesional. Jaringan hanya mempermudah, tapi proses seleksi tetap harus dijalani. Dan hanya yang menang itu yang bisa diterima. Ya, bukan asal terima, nanti yang rugi perusahaan. Yang terima juga harus mempertanggungjawabkan apa yang dia sudah terima. Ya, oke. Jadi ada 5, Bapak Ibu sekalian, tips dari saya agar kita, keluarga kita mudah mendapatkan pekerjaan. Saya ulangi lagi ya. Pertama, mendasar, pilih dulu mau kerja atau terus sekolah dan kuliah. Yang kedua, selama sekolah atau selama kuliah, perlengkapi diri dengan mengikuti berbagai kursus-kursus pelatihan-pelatihan. Yang ketiga, tentukan pilihan perusahaan mana nanti yang akan saya masuki, yang saya akan lamar. Pelajari demikian rupa syarat-syaratnya dan fokus ke sana, gitu ya, fokus ke sana. Yang keempat, berlatih untuk mengikuti wawancara
secara mental, bagaimana mempersiapkan mental, psikologis, dan materinya, kira-kira apa yang harus saya siapkan untuk tanya jawab, dan keterampilan juga harus seperti apa, sehingga begitu mengikuti seleksi, satu persatu lulus, sampai akhirnya diterima. Terakhir, manfaatkan jaringan. Ya, manfaatkan jaringan. Jangan hanya berpangku tangan, hanya single fighter, itu pasti akan mengalami kesulitan dibandingkan punya dan menggunakan jaringan. Ya, untuk itulah kita harus bergaul, bersosialisasi, buka mulut, ya jangan diem, ya. Nah, terakhir yang keenam, usaha tinggal usaha, ilmu tentang ilmu, tips tentang tips. Oke, semuanya udah oke. Yang terakhir apa? Ya doa. Ya doa. Ya. Apapun usaha manusia, kalau Tuhan belum buka jalan, ya pintu masih tertutup. Tapi pertanggungjawaban kita untuk berusaha dan kemudian dilengkapi dengan doa, maka sip, mantap. Pekerjaan yang diinginkan bisa diperoleh. Cepat sekali, cepat, sedikit lambat, no problem. Tapi nggak lagi cari kerja, asal dapat kerja, asal tidak nganggur, tidak. Begitu dapat pekerjaan, 90% adalah perusahaan yang dituju, pekerjaan yang dituju dengan gaji yang diharapkan. Itu tidak 100% ya, apa yang di dunia ini 100%, tapi ya 90% akan tepat seperti apa yang dicita-citakan, diharapkan. Mulai dari SMA, perguruan tinggi, lulus, sampai akhirnya bekerja. Dan ketika dia bekerja, the right man on the right job, the right man on the right place, itu bisa terwujud. Akibatnya dia nyaman dalam bekerja, prestasi akan mudah diraih. Dibandingkan orang yang bekerja nggak pada tempatnya, nggak pada tugasnya, nggak cocok dengan keinginan, nggak cocok dengan pendidikan, hanya asal kerja, tiap bangun pagi juga udah malas, sudah kerja gitu ya. Udah pulang kerja udah lesu gitu ya. Nggak ada semangat, nggak ada harapan, akan beda. Ya, kalau melakukan 6 tips yang sudah saya sampaikan barusan, dapat pekerjaan yang cocok, yang enak, yang nyaman, prestasi dibangun, diperoleh, maka karirnya akan menanjak. Oke, Bapak Ibu sekalian, 28 menit saya gunakan waktu saya, maksimal 30. Dan mari kita ramaikan diskusi kita. Silakan, masih ada yang belum paham benar, ada hal yang mungkin terlewat apa yang harusnya saya sampaikan, saya persilakan untuk bertanya, sampaikan pertanyaannya dengan cara buka mic. Silakan. Ya, Pak Yunus. Ya, Pak Musli. Puji Tuhan, terima kasih Pak Yunus atas pencerahannya.